Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dona Wirniati SPOG, bagian obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini saya akan membimbing tuntunan KKD untuk mengisi paktograf. Paktograf adalah alat yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan sehingga tenaga kesehatan bisa mengambil keputusan berdasarkan paktograf. Tujuan dari tuntunan ini agar mahasiswa dapat mengisi paktograf secara mandiri dan dapat mengambil keputusan berdasarkan paktograf. Paktograf terdiri dari satu lembar dengan ada halaman depan dan halaman belakang. Yang pertama kita mengisi halaman depan. Halaman depan ini diisi setiap selesai memeriksa satu pemeriksaan langsung diisi. Jika halaman belakang setelah selesai semua persalinan dengan skala 4 baru diisi secara keseluruhan. Yang pertama kita harus mengisi identitas pasien. Mulai dari RM, jika dia di puskesmas isi nomor puskesmasnya, nama, umur, hamil keberapa, sudah berapa kali melahirkan dan sudah berapa kali keguguran. Lalu tanggal, jam dan alamat ibu masuk dan ketuban sudah pecah atau belum. Jika sudah pecah diisi sejak jam berapa dan diisi mulus sejak jam berapa. Yang pertama, kotak pertama kita mengisi denyut jantung janin. Kita menilainya setiap 30 menit. Denyut jantung janin normal menurut paktograf 100 sampai 180. Tetapi jika sudah di 120 atau di atas 160 kita sudah harus waspada. Denyut jantung janin kita isi dengan tanda titik. Sehingga jika kita mendapati denyut jantung janin adalah 150, maka kita tinggal mengisi titik di sini. Tetapi isian ini semua akan bermula dari garis waspada. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Setiap satu kotak ini adalah 30 menit. Sehingga jika 30 menit kemudian kita memeriksa denyut jantung janin 145, maka kita kasih titik di sini. Dan titik ini akan kita hubungkan. Selanjutnya kita akan memeriksa air ketuban. Air ketuban dinilai dengan 5 huruf. Yang pertama U untuk utuh, J untuk jernih, M untuk air ketuban bercampur mekonium, D untuk air ketuban bercampur darah, dan K jika ketuban sudah pecah tetapi air ketuban tidak ada, kering. Selanjutnya kita nilai penyusupan. Penyusupan dinilai dengan 0, 1, 2, 3. 0 jika tulang kepala tidak bersentuhan, 1 jika tulang kepala bersentuhan, 2 jika tulang kepala tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan, ketiga tulang kepala tumpang tindih tetapi sudah tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita menilai kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan kita nilai dengan 2, pembukaan serviks dengan tanda X dan turunan kepala kita beri tanda O. Dan ini menilai waktu persalinan berapa jam. Sedangkan untuk waktu jam ini adalah waktu sesungguhnya persalinan itu terjadi. Di sini cara mengisinya. Untuk pembukaan serviks kita lakukan pemeriksaan dalam selalu mulai dari garis waspada. Contohnya, ibu masuk dengan bukaan 5 pada jam 7 pagi. Maka kita harus membuat tandanya, tarik garis dari angka 5 yang memotong garis waspada, kita kasih tanda X dan kita nilai ke bawah. Waktunya di sini kita tulis 07.00 dan dilakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam kecuali ada tanda-tanda kegawat daruratan atau misalnya pecah ketuban atau ibu sangat kesakitan, maka kita harus melakukan pemeriksaan dalam lebih sering. Dari pemeriksaan dalam kita juga bisa menilai turunnya kepala. Turunnya kepala kita menilai dengan turunnya sistem perlimaan. 1/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Sehingga jika dia masih bukan 5 tadi kita periksa, turunnya kepala itu masih 4/5, maka kita tulis 0 di sini. Dan setiap X dan setiap 0 ini harus dihubungkan jika kita sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan. Misalnya 4 jam kemudian jam 11 kita melakukan pemeriksaan selanjutnya.
kita dapati hasil dari pemeriksaan kita, pembukaan masih di buka 8. Jadi kita tarik garis 8, kita hubungkan, berarti di sini. Itu 4 jam kemudian. Turunnya kepala bukan 8 dengan turunnya kepala 2/5. Maka kita buat di sini. Dan ini harus kita tarik garis lurus. Dan ini memang sudah di bawah garis waspada tapi tidak lewat garis bertindak, sehingga ini tidak apa-apa, kita boleh memantau persalinan selanjutnya. Tetapi jika tadi ini terjadi pembukaannya masih di sini setelah 3 jam, maka dia sudah memotong garis bertindak, maka kita harus lakukan tindakan selanjutnya. Tindakannya dalam arti apakah ketuban sudah pecah atau belum. Jika belum, kita boleh memecahkan. Atau jika di puskesmas, sudah pikirkan untuk rujuk ke rumah sakit. Karena jika sudah kena garis bertindak, maka harus ada tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya kita melihat kontraksi. Kontraksi ini dinilai setiap 30 menit. Setiap 30 menit, selama 10 menit kita cek kontraksi ada berapa kali dan kuatnya berapa detik. Contohnya, jika dalam 10 menit ada 4 kali kontraksi, maka kita akan mengarsir 4 kotak. Dan kita harus lihat, jika di bawah 20 detik, maka titik-titik. Jika 20-40 detik kita arsir. Jika di atas 40 kita hitamkan. Misalnya, kita dapati 4 kali kontraksi dengan kekuatan kurang dari 20 detik, maka kita titik-titik sebanyak 4 kotak, dan seterusnya. Selanjutnya kita nilai apakah kita memberikan oksitosin atau tidak. Jika memberikan oksitosin, maka harus dicek per 30 menit. Misalnya kita beri 5 internasi unit, kita tulis 5 dan mulai dari tetesan berapa. Jika 20, maka 20. Apabila kita nilai 30 menit berikutnya kontraksi sudah bagus, ya kita tetap dengan 5 unit dan 20 tetes. Selanjutnya kita menulis menggunakan obat-obatan apa. Jika menggunakan hanya RL, maka tulis RL, ringel laktat. Di sini kita menilai keadaan ibu. Mulai dari nadi untuk dengan tanda titik, itu kita nilai per 30 menit. Misalnya, menit pertama nadi ibu adalah 90, maka kita kasih tanda titik. 30 menit kemudian kita nilai 100, maka selanjutnya seterusnya kita mulai dengan tanda titik. Selanjutnya kita menilai tekanan darah. Ini untuk sistol dan ini untuk diastol. Ya. Selanjutnya kita menilai keadaan ibu. Keadaan ibu kita nilai yang pertama nadi dengan tanda titik. Misalnya pada menit pertama ibu datang nadinya 90, maka kita tulis 90. Dan apabila 30 menit kemudian dia 100, maka kita titik 100 dan seterusnya. Selanjutnya kita menilai tekanan darah, sistol per diastol, sistol yang di atas, diastol yang di bawah. Jika ibu tekanan darahnya 120 per 80, maka kita nulisnya seperti ini. Dan ini dinilai per 4 jam. Selanjutnya suhu ibu itu dinilai per 2 jam. Dan apabila memungkinkan, kita harus mengecek urin ibu setiap 2 jam atau setiap berkemih itu selalu diperiksa proteinuri, aseton, dan volume urin. Selanjutnya halaman belakang, halaman kedua, ini hanya mencatat proses persalinan dan ini diisi setelah selesai semua persalinan. Skala 1, 2, 3, dan 4. Ini hanya mengisi misalnya episiotomi dilakukan atau tidak, jika dilakukan karena apa, dan berat bayi lahir diisi secara lengkap. Sekian penonton KKD dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.